Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Silahkan duduk ya. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dan berjoget. Tadi ya luar biasa sekali bersama-sama dengan teman-teman semua di sini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim PW yang sangat luar biasa mendendang berjoget bersama-sama ya. Nah hari ini kalau kita Bapak Ibu ingat bulan-bulan ini November ini kita itu banyak membahas tentang iman dan pelayanan antar generasi. Dan minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan November. Karena itu tema yang akan kita bahas adalah membangun generasi yang tangguh. Karena itu hari ini judul firman yang akan saya bawakan, saya beri judul It Starts With Me. Saya tahu di antara kita seringkali makan lenca, jengkol, jeung peuteuy. Ya, benar ada yang suka sama seperti saya? Gak apa-apa, gak usah malu, saya juga suka, ngaku aja ya. Tapi saya yakin ya firman Tuhannya meskipun dalam bahasa Inggris, tapi kita pasti bisa mengucapkannya ya. Sama-sama kita ucapkan, It starts with me. Sekali lagi, It starts with me. Dimulai dari saya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan firman Tuhan, saya memberikan sebuah hasil survei kependudukan Indonesia. Saya pengen Bapak Ibu benar-benar melihat bahwa menurut hasil sensus penduduk 2020, kenapa 2020? Karena kita melakukan sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali. Jadi nanti tahun 2030 kita akan disensus lagi. Jadi ini adalah data terupdate, dilihat, ditemukan, dan dicatat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu didominasi atau paling banyak diduduki oleh generasi Z. 27,94%. Siapa generasi Z itu? Generasi yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Kalau liar ngitungnya saya kasih tahu. Itu umur 8 sampai 23 tahun. Ada yang seumur 8 sampai 23 tahun? Ya mirip-mirip sama umur saya lah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta ini seharusnya membuat kita lihat ya. Bahwa yang mendominasi penduduk Indonesia adalah kelompok Z. Dan kita sering sekali mendengar bahwa Indonesia di tahun 2030 itu akan mencapai puncak daripada bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Bonus demografi artinya ketika jumlah usia produktif antara 15 sampai 45 tahun itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Jadi usia kerja lebih banyak dibandingkan usia tidak kerja. Dan dengan demikian artinya 10 tahun mendatang generasi Z dan generasi post generasi Z atau kita sebut juga generasi alfa itu akan semakin meningkat. Ya. Jadi pada akhirnya kita akan melihat kelompok Gen Z dan post Gen Z atau yang kita sebut dengan generasi alfa itu akan semakin besar dan mendominasi penduduk Indonesia. Nah, masalah yang terjadi kalau kita lihat, kalau angkatan atas lihatnya Facebook, angkatan nada bawah lihatnya Instagram, lebih milenial lagi ngomongnya TikTok. Itu kalau scroll ke bawah, kita sering banget mendengar bahwa generasi Z atau post Gen Z atau alpha itu diasosiasikan dengan generasi yang lembek, benar gak? Yang tidak tahan banting, yang mudah menyerah, tidak tahan terhadap tekanan. Nah saya ada video setengah menit yang saya pengen tunjukin sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan gambaran tentang persepsi atau gambaran orang-orang di luar sana menggambarkan generasi Z dan generasi post Gen Z atau generasi Alpha. Kita lihat dulu sama-sama videonya.
Nah ini baby boomer. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini video setengah menit ya, yang memberikan gambaran kepada kita, perspektif dan gambaran tentang tanggapan atau pendapat orang tentang generasi Z dan generasi post Z ya, atau alpha. Tentunya karena pas waktu pertama kan baby boomer datang nih, duk, buka bunyinya aja bukan duk, tapi apa? Shing gitu ya. Kenapa? Mental baja, ya kan? Baja ketemu sama pintu mah nggak ada apa-apanya, shing gitu ya. Generasi X, duk gitu doang kan. Kesini Gen X, Gen milenial, duk udah mulai dipukul lagi sama dia. Tapi waktu masuk generasi Z, orang-orang itu nunjukin sebuah hal yang rasanya kita anggap mereka itu lembek. Duk gitu kan. Padahal mah sama intensitasnya, kejeduknya juga sama, mirip-mirip. Generasi selanjutnya, generasi alpha, waktu kejeduk sampai terguling-guling, terpingkal-pingkal. Kenapa? Karena orang memberikan punya gambaran, persepsi bahwa generasi hari-hari ini, generasi Z, post Z, generasi alpha itu generasi yang kurang tangguh. Dan semakin menyedihkan ketika generasi ini disebut atau dijuluki atau dilabelin sebagai generasi stroberi. Cantik di luar tapi rapuh di dalam. Dan memang ini terbukti secara statistik. Ada sebuah statistik yang dikeluarkan oleh Alfara Research Center tahun 2021 sama penduduk gen-gen antar generasi di Indonesia. Dia menyebutkan, boleh dikeluarkan surveinya, bahwa semakin hari tingkat kecemasan, tingkat stres dari generasi itu semakin meningkat. Orang baby boomer mungkin mental baja, gak cemas, gak stres. Tapi semakin hari sampai ke Gen Z, kurang lebih hampir 70% generasi Z bahkan ke bawahnya bilang bahwa dia itu sangat amat cemas, sangat amat stres dengan kehidupan. Bahkan akhir-akhir lalu, beberapa hari lalu saya melihat sebuah postingan di mana sekarang ini di China sudah dibuat panti jompo untuk kaum generasi Z. Jadi yang masuk ke sana itu nggak boleh lebih umurnya dari 40 tahun. Mereka boleh healing di sana supaya mengurangi stres dan lain-lain. Dan inilah yang terjadi kalau misalnya memang demikian, ini sangat amat menyedihkan. Orang-orang yang dulu disebut mental baja, sekarang semakin hari disebutnya mental benyek. Nah kalau kita pikirkan sejenak, saya mengajak Bapak Ibu berpikir sejenak aja. Siapa sesungguhnya generasi Z, post Gen Z, generasi yang dijulukin stroberi itu? Bukankah mereka anak-anak kita? Bukankah mereka generasi daripada cucu-cucu kita? Bukankah mereka generasi yang saat ini lagi ibadah di bawah? Anak-anak Bethel Teens, anak-anak Bethel Kids, anak-anak Bethel Youth. Mereka masih masuk dalam kelompok generasi Z, post Gen Z, yang kata orang itu generasi stroberi, lembek. Bapak Ibu, mereka itu hanya sejauh ini sama kita. Mereka itu ada di bawah. Dan karena itu hari ini saya yakin ya, kita di antara kita generasi yang mungkin lebih senior, punya umur yang lebih besar ya, saya nggak ngomong tua, tapi lebih tinggi di atas mereka, punya pengalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih. Pasti di dalam hati kita kecil yang paling dalam, kita nggak mau ngelihat anak kita, cucu kita, generasi-generasi mereka benar-benar jadi generasi yang bonyok,
benar-benar jadi generasi yang hancur. Benar-benar jadi generasi yang cepat stres. Apa-apa mengakhiri nyawanya. Amin. Kita tidak mau kan? Karena itu tapi kita pengennya membangun sebuah generasi, melihat mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu untuk tumbuh jadi generasi yang tangguh dan takut akan Tuhan. Benar? Amin? Nah karena itu saya ingin sama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan dan ikut firman Tuhan ini dan sama-sama membaca firman Tuhan yang tercatat dalam Yosua 24 ayat 31. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang apa? Sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan saya tidak akan meng-highlight Yosuanya. Tapi saya ingin meng-highlight the man behind Yosua. Orang di belakang Yosua yang adalah Musa. Bapak Ibu, secara spesifik kita akan melihat gimana sih caranya sampai pada akhirnya Musa ini menumbuhkan seseorang yang amat sangat tangguh, yang amat sangat cinta Tuhan, sampai akhirnya membawa dampak sampai tadi kita baca sepanjang zaman Yosua. Dan generasi berikutnya bangsa Israel menyembah Tuhan. Karena itu kita akan melihat. Saya melihat ada 4 K yang dilakukan Musa untuk membangun Yosua. Hal yang pertama, saya melihat bahwa Musa itu memberikan K yang pertama dan K yang kedua itu secara beriringan. Apa yang dia lakukan, apa yang Musa berikan kepada Yosua, dia memberikan keteladanan dan kesempatan. Sama-sama kita katakan, keteladanan dan kesempatan. Keteladanan dan kesempatan yang secara beriringan Musa berikan kepada Yosua. Dilakukan dengan cara apa? Melibatkan Yosua secara langsung. Di sini ada beberapa peristiwa yang saya catat yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana Yosua mengambil teladannya Musa, bagaimana Musa memberikan kesempatan kepada Yosua. Peristiwa yang pertama itu tercatat dalam Keluaran 24 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ayat 13 dikatakan, lalu bangunlah Musa dengan Yosua. Siapa? Abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Peristiwa ini dicatat ketika Tuhan itu ngasih firman Tuhan sama Musa. Musa, kamu naik ke gunung karena saya mau kasih kamu loh batu. Pada waktu itu Tuhan bilang, tidak ada yang boleh bisa naik ke puncak gunung. Yang boleh naik ke puncak gunung hanya kamu ya Musa. Sisanya orang yang ikut salah satu Yosua yang adalah abdinya Musa, kacungnya Musa, nungguin Musa. Di mana? Di kaki gunung. Jadi kurang lebih percakapannya, Yosua, kamu tungguin di sini ya. Karena yang boleh naik ke puncak gunung hanya saya. Jadi nanti waktu Tuhan ngomong, ya cuman saya doang. Berapa hari Tuhan? Saya juga nggak tahu. Tungguan wae dia, tungguin. Oh ya, baik. Nah, Bapak Ibu, saya bisa bayangkan ya sebenarnya ketika ketika Musa mengajak Yosua, dia tuh sebenarnya belajar. Yosua itu belajar melihat teladan Musa. Kenapa? Hebat sekali tuannya saya itu benar-benar taat banget sama perintahnya Tuhannya. Karena kenapa? Dia gak dikasih tahu, dia cuma disuruh naik ke gunung. Saya mau ngasih kamu loh. Kapan dikasihnya? Kan gak tahu. Tapi tetap Musa itu taat penuh pada perintah Tuhan. Dan di sana dia melihat teladan Musa yang begitu intim sama Tuhan, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, terus setia mengejar hadirat Tuhan. Dan di kesempatan itulah
Yosua itu sebenarnya sedang belajar untuk apa? Mengasah kesetiaannya. Kepada siapa? Kepada tuannya yang adalah Musa dan juga kepada Tuhan. Di sana dia semakin belajar untuk punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dia semakin belajar bahwa hubungan yang intim sama Tuhan itu memang yang kita perlukan, yang saya perlukan. Bagaimana dia belajar, caranya Musa itu punya hubungan intim yang sama Tuhan. Dari sana dia meneladani dan dari kesempatan dia belajar. Peristiwa lain di mana Yosua itu belajar tentang keteladanan dan kesempatan keteladanan daripada Musa dan punya kesempatan untuk belajar itu dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 10a. Pada waktu itu firman Tuhan kembali datang kepada Musa, dikatakan lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Pada waktu itu Tuhan itu perintahkan Musa, Musa, kamu pergi ke sana tapi kamu berdiri di bukit. Nanti saya kasih perintah kamu harus angkat tongkat. Kalau tongkat itu diangkat, bangsa Israel menang. Tapi kamu nyincet aja sedikit ya, cek bahasa Sunda mah. Turun aja sedikit, itu bangsa Israel pasti kalah. Jadi yang kamu harus lakukan terus angkat tongkat itu sampai bangsa Israel menang. Kebayang gak pagi siang sore ngangkat tongkat ya. Jangankan tongkat gitu suruh angkat tangan tanpa beban aja udah luar biasa pegel banget. Makanya pada waktu itu Musa minta tolong Harun dan Hur untuk pegangin tangannya. Tapi memang benar kalau dia rada turun dikit bangsa Israel tuh kalah. Tapi kalau dia naikin lagi bangsa Israel itu menang. Nah permasalahannya waktu Musa ngomong kayak gitu dia kan merintahin Yosua. Dia bilang Yosua kamu pilih orang-orang yang bakalan melawan perang besok ya. Besok saya akan pergi ke bukit pegangin tongkat. Make sense gak Bapak Ibu? Gak make sense. Yosua bakalan bilang, iya teh Tuhan teh liar-liar teuing, bingung kali dia juga. Masa orang mau perang, dia malah pergi ke bukit megangin tongkat. Kalau boleh ngomong Yosua bilang gini, Pak, kalau mau perang mah bukan tongkat yang dipegang, pasti kalah tuh mati. Tapi pedang, mungkin salah ngomong kali ya. Tapi apa yang Yosua lakukan? Dia tetap taat sama tuannya. Musa, meskipun itu gak masuk akal. Kenapa? Karena dia sudah melihat teladan Musa yang taat penuh sama Tuhan meskipun tidak masuk akal. Dalam kesempatan ini, dalam pengalaman yang ia alami sendiri, Yosua itu secara tidak sadar itu sedang mengasah apa? Kemampuan perangnya. Yosua itu sedang belajar apa? Dia mengasah belajar tentang bagaimana perlindungan Tuhan itu yang nyata. Bagaimana pertolongan itu selalu ada buat orang yang benar. Sehingga melalui kejadian ini imannya saya yakin semakin tumbuh. Dia melihat sendiri kok, dia melakukan sendiri dan dia semakin hidup mengandalkan Tuhan. Dan peristiwa lain yang saya catat yang terakhir bagaimana Yosua bisa belajar dari keteladanan Musa dan bagaimana dia bisa belajar dari kesempatan yang diberikan Musa. Tercatat dalam Bilangan 13 sampai 14. Pada waktu itu di dalam Bilangan 13 sampai 14 dikisahkan tentang perintah Tuhan untuk cariin pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Tuhan bilang cari pengintai masing-masing dari setiap suku. Jadi dia cari 12 orang. Siapa yang cari? Musa. Salah satunya siapa? Yosua. Mereka disuruh pergi. Oke, kalian pergi. Intai ya. Itu tanah yang kamu intai itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dikasihin ke kamu. Namanya tanah Kanaan. Kamu lihat seperti apa. Dan kita tahu kisahnya. Dari 12 pengintai, berapa orang yang berkata negatif? 10 orang berkata negatif. 2 yang berkata positif. Salah satunya siapa? Yosua.
Dikatakan di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Waktu semua orang yang 10 pengintai ini udah ngomongin negatif, ini dia bilangnya kayak gini, aduh ini Tuhan itu memang sih tempat itu banyak susu dan madunya. Tapi orang-orang di sana, waduh gede-gede, besar-besar. Pasti Tuhan mau melakukan itu, Tuhan mau membinasakan saya kan? Tuhan pengen anak-anak saya ditawan kan? Dia bangsa Israel ngomong gitu sama Tuhan. Kalau kayak gitu mendingan kita di Mesir aja. Ketika bangsa Israel dan 10 pengintai itu mengeluh demikian, bangkitkah Kaleb dan Yosua mengatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Selesai ngomong kayak gitu, apa yang Yosua dapatkan? Pujian dari bangsa Israel? Enggak. Wah, setelah dia ngomong kayak gitu, bangsa Israel marah-marah, bersungut-sungut, memberikan ancaman sama Yosua dan Kaleb. Dia bilang, saya mau bunuh mereka, saya mau lemparin batu. Ngomong seperti itu. Sampai akhirnya ketika benar-benar Yosua itu mau dirajam sama batu, kemuliaan Tuhan turun. Tuhan kasih perlindungan. Bangsa Israel menjadi takut dan melihat perlindungan Tuhan nyata atas Yosua dan Kaleb. Dan dari peristiwa ini saya lihat bahwa Yosua belajar keteladanan daripada Musa untuk selalu mencari kehendak Tuhan sebelum ia bertindak. Dan sesungguhnya dari kesempatan ini apa yang dipelajari Yosua? Yosua belajar untuk melihat dan berjalan pada visi Tuhan, berorientasikan janjinya Tuhan. Belajar untuk benar-benar menghidupi visi Tuhan sesuai janji Tuhan. Yosua belajar untuk berani menyatakan kebenaran meskipun orang di sekelilingnya itu mengatakan yang sebaliknya. Dan Yosua semakin belajar bagaimana pertolongan Tuhan itu, pembelaan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, dari Musa kita belajar untuk kita bisa membangun generasi yang tangguh. Itu selalu dimulai dari saya. It starts with me. Yang memberikan keteladanan dan kesempatan buat generasi-generasi muda. Bapak Ibu, kita nggak perlu tunggu sampai kita itu benar-benar luar biasa hebat baru kasih keteladanan. Seringkali kita pikir saya belum sukses jadi saya belum bisa kasih teladan. Saya belum hebat jadi saya belum bisa kasih teladan. Enggak, generasi-generasi di bawah kita, generasi-generasi ini membutuhkan keterlibatan. Bukan hasil yang membuat mereka melihat bahwa Anda adalah teladan. Tapi proseslah yang membuat mereka belajar dari keteladanan hidup kita. Mungkin kita saat ini belum kaya. Dan generasi kita tahu kita itu susah, mungkin buat makan aja susah. Tapi dia melihat bagaimana orang tuanya, generasi terdahulu. Meskipun dalam kekurangan, dia tetap menyembah Tuhan. Meskipun dalam kesulitan, dia tetap memberkati orang lain. Meskipun dia dalam kesulitan, dia tetap setia sama Tuhan. Itu teladan yang mereka pelajari. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu belum berhasil. Mungkin ada orang yang tipu sampai akhirnya benar-benar kita jatuh. Ya mereka melihat itu bukan kegagalan yang harus kita malu. Tunjukin gak apa-apa buat mereka terlibat. Sehingga mereka bisa melihat teladan kita. Meskipun kita ditipu, kita tetap mengampuni. Meskipun usaha kita anjlok, kita tetap melakukan pekerjaan kita, usaha kita dengan integritas. Itulah teladan yang harus kita turunkan. Dengan cara apa? Libatkan ke mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jangan tunggu orang lain melakukan hal itu. Lihat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta.
Lihat, lihat betul-betul sambil berkata, it starts with me. Ulangi, lihat betul-betul. Bareng-bareng atuh, ulangi ya. Lihat betul-betul sambil berkata, it starts with me. Jangan tunggu nanti. Kita sedang tidak berpacu melawan orang lain. Yang kita lawan adalah iblis. Kalau kita terlambat, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita diambil sama mereka. Mulai dari kita, mulai hari ini. Amin. Hal yang ketiga yang ketiga yang kita bisa lihat daripada Musa yang dia lakukan untuk membangun Yosua yang tangguh adalah memberikan keyakinan. Sama-sama kita katakan keyakinan. Ulangan 31 ayat 7 mengatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Kita bisa lihat dari ayat ini bahwa secara sengaja Musa itu memperkenalkan, memanggil Yosua dan meyakinkan Yosua dengan perkataan-perkataan yang membangun. Dan dia terus dampingin. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau saya jadi Yosua pada saat itu, saya bisa membayangkan betapa takut dan jiparnya saya di depan bangsa orang Israel. Bangsa Israel itu sebuah bangsa, bukan kelompok ya. Bangsa itu gede banget. Terus tiba-tiba contohnya saya Yosua ya. Yosua yang masih muda itu, yang adalah siapanya Musa? Abdinya Musa. Abdi itu bahasa gaulnya sekarang makacungnya Musa. Pesuruhnya Musa. Tiba-tiba dibilangin kayak gini, Yosua, saya tidak akan memimpin bangsa Israel ini ke tanah Kanaan. Yang mimpin itu kamu. Waduh, jiperlah ini saya siapa? Hah, saya masih muda. Saya tuh kacungnya kamu loh. Terus seru mimpin bangsa Israel. Waduh, saya sih bingung juga gak sanggup. Ingat ya, bangsa Israel itu julidnya seperti netizen budiman. Banyak ngeyelnya, banyak memerontaknya, bener gak? Bayangkan pada waktu itu saya bisa membayangkan waktu bilang, Yosua nih yang kamu memimpin. Kalau Musa gak dampingin, wah udah deh stres Yosua. Kenapa? Pasti itu bangsa-bangsa netizen budimannya bangsa Israel bakal ngomong, ih ngikutin dipimpin sama kacungnya Musa gak mau. Siapa ini mah anak ingusan. Waktu itu lagi bayi dah digendong sama saya. Masa dia yang mimpin saya? Bener gak? Kalau kita bisa membayangkan bagaimana Yosua itu takutnya setengah mati Bapak Ibu menghadapi bangsa Israel. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat Musa secara sengaja memberikan keyakinan kepada Yosua. Dia bilang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan akan membawa engkau. Karena Tuhan udah pilih kamu memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau kita lihat ya Musa itu melakukannya di hadapan imam, di hadapan bangsa Israel. Apa yang dia lakukan? Dia tumpangin tangan Yosua. Dia bilang, kuatkanlah teguhkan hatimu Yosua. Bangsa Israel lihat, saya kasih otoritas sama dia. Saya kasih kepercayaan sama dia. Sehingga pada akhirnya Yosua tumbuh keyakinannya. Dan bukan saja Yosua yang tumbuh keyakinannya. Tapi bangsa Israel juga akhirnya yakin akan Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kisah daripada Albert Einstein. Tapi saya mau ngingetin lagi. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Albert Einstein yang dulu katanya bodoh banget kata gurunya. Yang kata gurunya itu benar-benar gak akan bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Bisa tumbuh menjadi seorang ilmuwan legendaris. Formulanya apa yang ditemukan? Rumusnya E sama dengan
Buat apa coba? Pasti nggak tahu. Tapi bagi orang yang memang tahu itu fungsinya itu sangat memberkati. Karena formula itu masih digunakan hingga amat sampai hari ini. Seseorang yang dibilang tidak mampu, dibuat tidak yakin, orang lain tidak yakin sama kemampuan dia, dituntun terus didampingin sama orang yang lebih senior. Dalam konteks ini adalah ibunya, dikasih keyakinan, terus ditumbuhkan keyakinannya, terus didampingi sampai benar-benar dia tumbuh menjadi seorang yang tangguh, yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang. Bapak Ibu saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa anak muda, generasi-generasi sekarang itu butuh Bapak Ibu. Butuh Bapak Ibu untuk menasehati, butuh Bapak Ibu untuk memberikan keyakinan pada mereka. Kok bisa dibilang ya, anak sekarang itu luar biasa kreatif. Mereka itu punya banyak akal. Mereka itu sudah terkoneksi kemana-mana. Bisa punya kesempatan di luar negeri, di mana-mana mereka bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa belek hatinya, di hati yang paling dalam sebenarnya mereka merasakan ketakutan. Mungkin mereka merasa enggak yakin, enggak mampu. Mungkin mereka merasa sangat takut untuk menghadapi dunia ini. Karena memang seperti yang firman Tuhan bilang, dunia semakin jahat. Tapi saya yakin kalau kita memulai dengan apa yang kita bisa. Mulai dengan memberikan nasihat bagi mereka. Mulai dengan memberikan keyakinan bagi mereka. Sehingga mereka bisa tumbuh punya keyakinan dalam dirinya. Untuk kemudian menjalani hari-hari dengan luar biasa. Amin. Mereka membutuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat, yang terakhir, yang kita bisa lihat yang Musa lakukan dan berikan kepada Yosua adalah Musa membakali Yosua dengan kebenaran. Kalau kita tadi bahas poin yang kedua, Musa itu menanamkan keyakinan ya. Tapi dia melakukan penanaman keyakinan itu bukan hanya dia diomongin doang, tapi dia didampingin. Jadi selama dia ada, Musa masih ada, Musa itu selalu dampingin Yosua. Mau ngomongin perintah, Yosua itu diajak. Mau ngomongin sesuatu untuk bangsa Israel, Yosua itu diajak. Didampingin terus. Nah, tapi kalau kita sadari ya, kita akan melihat bahwa poin ini adalah poin yang penting. Bahwa keyakinan yang ditanamkan sama Musa itu sebenarnya bukan keyakinan atau hal-hal berdasarkan perkataan-perkataan mutiara. Tapi Musa memberikan nasihat, dia memberikan keyakinan kepada Musa itu dengan atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita baca pasal ke-7, pada waktu itu, waktu Musa manggil Yosua, dia tunjukin di bangsa Israel, terus dia bilang, Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat ke-8 dia katakan, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Nasihat dan keyakinan yang Musa tanamkan dari diri Yosua itu tidak berdasarkan pada kata-kata mutiara atau yang berpusat dari manusia. Musa gak bilang, Yosua kuatkan hatimu, jangan takut, jangan patah hati karena kamu pintar. Jangan takut, jangan patah hati karena kamu hebat. Jangan takut, jangan khawatir karena kamu banyak pengalaman. Tapi dia bilang, Yosua jangan takut sebab Tuhan itu Immanuel. Yosua jangan takut sebab Tuhan itu melindungi kita. Yosua jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Pusatnya itu Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu, saya ingatkan hari-hari ini banyak sekali paham-paham yang mengandalkan manusia.
humanisme, sekularisme, positivisme, itu semuanya pusatnya sama diri kita. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, saya hebat, saya mampu. Nah itu positivisme, sekularisme sebenarnya. Tapi dari Musa kita belajar bahwa generasi ini gak perlu kata-kata mutiara. Generasi ini butuh kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena itu tanamkan keyakinan bukan berdasarkan kata-kata motivasi. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya Musa juga bukan hanya mengingatkan Yosua. Yosua, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Lebih daripada itu, Musa ingatkan Yosua. Yosua, ajarin ini juga sama generasimu. Sehingga generasi-generasimu dan generasi selanjutnya hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin Bapak Ibu dianugerahi seorang anak, mungkin engkau ada di lingkungan, mungkin dalam pekerjaan, pelayanan dengan generasi muda, atau mungkin engkau sering kali bertemu sama orang-orang muda, dan kau pernah bilang, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan berhenti di sana, tapi hiduplah takut akan Tuhan. Dan bawalah teman-teman kamu, generasi selanjutnya untuk hidup takut akan Tuhan. Karena itulah yang Musa lakukan. Musa enggak cuma ngingetin Yosua untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi Musa ngingetin Yosua untuk meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Dan sehingga kita yakin sekali ya, ini merupakan hal yang paling penting. Untuk kita benar-benar menanamkan kebenaran bagi generasi-generasi yang lebih muda. Sehingga seperti yang Amsal 14 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saya yakin setiap kita ingin melihat generasi, bukan generasi yang benyek, bukan generasi yang stroberi, tapi generasi yang tangguh dan takut akan Tuhan. Dan itu bisa dilakukan kalau kita menanamkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta waktu 5 menit ke depan untuk saya mengakhiri firman Tuhan. Dan saya minta pemain musik untuk mempersiapkan diri. Kalau kita lihat pada akhirnya di kisah daripada Yosua, kita melihat ketangguhan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Kita melihat ya bahwa akhirnya Yosua itu berhasil memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan penuh iman. Kenapa? Karena pada waktu itu sungai Yordannya itu masih ya kayak sungai, kayak biasa. Tapi Yosua berani mengambil langkah iman. Dia step satu langkah, sungai terbelah. Dia berhasil memimpin bangsa Israel. Tanya Tuhan, lakukan dengan penuh iman. Yosua juga berhasil mengandalkan Tuhan secara penuh melalui penaklukan Yeriko. Kenapa? Pada waktu itu Tuhan perintahin Yosua, caranya juga gak masuk akal. Tuhan, gimana caranya? Kami bangsa Israel disuruh menaklukkan bangsa Yeriko. Gimana caranya? Tuhan bilang apa? Kelilingin aja kotanya 7 hari. Kumaha? Ya kan? Gimana caranya kelilingin kota terus tiba-tiba menang? Tapi itu yang dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah belajar untuk percaya penuh, mengandalkan penuh akan kuasa Tuhan. Sehingga benar dia membawa kemenangan bagi Israel. Yosua berani kemudian menegur dan mengembalikan bangsa Israel dari dosa kepada Allah. Dan terus mengingatkan dan menjaga agar bangsa Israel itu terus hidup kudus dan takut akan Tuhan. Waktu itu dia sempat ada masa bangsa Israel itu masuk ke dalam dosa. Apa yang Yosua lakukan? Dia tegur. Dia ingetin lagi, kamu harus takut akan Tuhan. Sampai pada akhirnya seperti yang tadi kita udah baca. Sepanjang zaman Yosua dan generasi berikutnya, bangsa Israel menyembah Tuhan. Dan yang terakhir kita bisa melihat keberhasilan Yosua. Dia berhasil menyelesaikan misinya Musa yang adalah misinya Tuhan. Untuk apa? Membawa bangsa Israel ke dalam tanah yang Tuhan telah janjikan, yaitu tanah Kanaan.
Saya yakin dan percaya Yosua tidak akan mungkin setangguh ini kalau tidak ada Musa di baliknya. Kita seringkali ngomongin Yosua generation, tapi jangan lupa ada Musa yang menginvestasikan waktunya, hidupnya untuk membangun seorang Yosua. Sampai Yosua bisa tumbuh menjadi orang yang tangguh dan akhirnya memberikan dampak pada seluruh generasinya. Jadi generasi yang tangguh dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca perjalanan kisah daripada Yosua itu tercatat dalam kisah Yosua 1. Kita lihat ya, dalam Yosua 1 dikatakan firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Siapa? Abdi Musa. Yosua 1 dibuka dengan perkataan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Tapi kalau kita lihat dalam prosesnya, Musa sudah kasih begitu banyak hal 4K tadi. Sampai akhirnya kisah Yosua itu ditutup di ayat ke-24. Dan dikatakan di ayat 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah siapa? Hamba Tuhan itu. Ketika berumur 110 tahun. Yosua dibuka dengan dikatakan dia adalah kacungnya abdinya Musa. Dengan didikan, dengan mentoring begitu luar biasa daripada Musa. Ada orang yang menginvestasikan pada generasi berikutnya. Sehingga pada akhirnya Yosua tumbuh jadi generasi yang tangguh dan takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan di akhir, Yosua bin Nun hamba Tuhan itu. Yosua bisa jadi generasi yang tangguh karena ada Musa yang kasih kepada dia keteladanan dan kesempatan, kasih dia keyakinan dan kasih dia kebenaran. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali melihat tangan Anda. Lihat tangan Anda. Lihat betul-betul dan berkata, it starts with me. Yosua bisa jadi tangguh karena ada Musa yang memulai. It starts with me. Diawali dari kita. Jangan tunggu orang lain untuk menginvestasikan waktu buat generasi selanjutnya. It always start with me. Bagi teman-teman yang mungkin lebih muda, generasinya lebih muda, buka, rendahkan hatimu untuk meminta nasihat sama yang lebih dewasa. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lebih senior, buka hatimu selebar-lebarnya, berlapang dadalah untuk menginvestasikan generasi muda untuk bisa meneladani hidup dari kita semua. Karena itu, mari kita pejamkan mata kita tutup mata kita renungkan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat mungkin mengambil bagian untuk merubah paradigma orang terhadap generasi Z, generasi Alpha yang katanya lembek. Dimulai dari kita bisa membangun 1, 2 dan beberapa orang generasi yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Sampai akhirnya dia tumbuh. Dan kalau nanti kita sudah gak ada, kita bisa melihat. Kita mungkin gak merasakan, tapi orang lain merasakan. Generasi yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Dan itu hanya dimulai dari kita sendiri. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan, menegur dan mengingatkan kami ya Tuhan. Ampun Tuhan kalau selama ini kita sering ngomong bahwa generasi itu bagiannya orang lain Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan, it starts with me.
Tuhan bukan cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mampu. Yang mau, karena ketika kita mau, Tuhan mampukan. Bapa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap hati-hati yang merindukan adanya perubahan pada generasi. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kalau mungkin dari hari ini Bapak Ibu tergerakkan untuk benar-benar mengambil komitmen, menginvestasikan waktumu, hidupmu bagi generasi. Engkau boleh menaruh tanganmu di dada. Kau boleh menaruh tanganmu di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku gak mampu, tapi aku mau. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang memampukan mereka semua. Kami manusia terbatas, kami banyak kurangnya. Tapi kami percaya Tuhan, kemampuan daripada-Mu turun atas kami. Sehingga benar-benar kami bisa membentuk generasi yang tangguh. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, tapi teruslah berbicara di hati anak-anak-Mu ya Bapak. Teruslah meremakan ini ya Bapak. Agar benar-benar mereka bisa benar-benar menginvestasikan waktu mereka untuk generasi muda. Sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan biarlah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan hendak menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.